Kuliner Indonesia tidak lengkap bila belum menikmati rasa unik kulinernya. Limpahan jenis makanan bertebaran santero Nusantara. Dari sekian banyak, pernahkah teman-teman mencicipi umbi porang atau ikan bilis khas Melayu? Nah, Unyil sudah keliling Nusantara nih. Melihat langsung pembuatan makanan khas Nusantara tersebut dari awal sampai akhir. Wah, apa ya yang menjadi rahasia enaknya makanan Nusantara itu? Lalu apa inovasi yang dilakukan sang kreator makanan? Saksikan terus laptop si Unyil hari ini ya, karena masih ada minuman yummy yang sayang dilewatkan. Check it out! Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Siapa yang tahu ini kebun apa? Yap, bener banget. Buat yang jawab kebun teh. Jawa Barat termasuk daerah penghasil teh loh. Bandung contohnya menjadi lokasi penghasil teh sekitar 80% dari seluruh area perkebunan yang ada di Indonesia. Jenis teh yang diproduksi yaitu teh hitam dan teh hijau. Hasil olahan teh diambil dari pucuk tanaman teh yang bisa dipetik sekali dengan waktu hingga 14 hari. Seperti apa ya proses pembuatan olahan teh celup yang biasa kita konsumsi? Ikutin Unyil terus ya. Yuk, come on! Nah, sekarang kita geser ke Tanjung Pinang nih untuk melihat proses pembuatan teh hitam. Teh yang sudah datang dari kawasan Jawa Barat akan diproses pada mesin blending. Teh yang sudah menjadi buliran akan bercampur dengan perisa vanili dan ekstrak bunga mawar. Inilah yang membedakan teh perenjak dengan teh-teh yang ada di pasaran. Rasa vanili dan bunga mawar sangat terasa dan menjadi ciri khas dari produk teh yang sudah ada sejak tahun 1983 ini. Ekstrak mawar banyak mengandung manfaat baik bagi tubuh. Geraniol dan limonene berfungsi sebagai antiseptik yang bagus untuk menambah daya tahan tubuh. Setelah 30 menit selanjutnya, teh kita alirkan ke pipa yang nantinya akan tersalur di mesin pembungkus teh. Fungsi pipa dengan pisau spiral ini agar teh bubuk bisa dengan sempurna bercampur dengan bahan tadi. Oke, ini adalah proses membungkus teh celup. Mesin ini akan membungkus teh bubuk dalam kantung kecil atau yang biasa dikenal dengan tea bag. Pada tahu nggak kertas yang digunakan sebagai kantung teh celup ini termasuk jenis kertas apa? Belum tahu ya? Ya udah, Unyil kasih tahu deh. Jenis kertas kraft ini dilapisi plastik polietilen yang berguna sebagai perekat agar tidak meleleh ketika dicelupkan pada suhu titik didih air. Kertas ini langsung didatangkan dari Spanyol loh, sedangkan benang cotton digunakan sebagai tali kantung teh. Walaupun sangat halus, benang cotton sangat kuat dan cocok sebagai tali pengikat teh celup. Kecepatan mesin tea bag ini bisa mencapai 120 km per jam. Dan dalam seharinya setiap satu mesin bisa menghasilkan 3.500 kotak teh celup. Wow, banyak banget. Wah, kalau Unyil yang kerjain sendiri sih, mana bisa tuh. Yang ada nanti tangan Unyil malah pegel. Pabrik ini sudah memiliki 40 mesin packaging. Semua mesinnya langsung didatangkan dari Taiwan. Dalam satu bungkus box berisi 25 kantung teh celup. Wah, kakak-kakak ini cepat sekali membungkus box teh celup ini. Dalam sehari setiap karyawan harus bisa membungkus kantung teh celup ini sebanyak 3.800 box. Produk teh ini sudah tersebar hampir ke seluruh Indonesia loh. Awalnya teh perenjak hanya membuat teh bubuk saja. Namun mereka pun mengembangkan produk teh celup yang sekarang juga menjadi favorit kebanyakan orang. Wah, Den. Ini ya pabrik tehnya. Banyak bener ya, Den. Mesinnya juga canggih-canggih. Iya Poga, ada banyak jenis teh di sini. Teh celup atau bubuk, teh hitam atau teh hijau juga ada kok. Den, kan banyak nih.
Kalau seandainya Pak Oga minta satu saja, boleh kali ya? Ya nggak boleh dong Pak. Udah ah, mendingan kita bantuin yuk kakak-kakak itu. Iya Den, ambil ya Den. Oga. Aduh Pak Oga, main ambil-ambil tehnya lagi. Yah. Teh hitam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan loh. Karena memiliki kandungan polifenol untuk mencegah antioksidan yang dapat membantu sel tubuh dari kerusakan. Kandungan polifenol dan kandungan katekin dalam teh juga bisa mencegah penyakit kanker. Mau diminum pagi, siang, sore, dan malam hari, teh akan selalu nikmat. Apalagi ditambah dengan camilan. Kekayaan khas Indonesia juga berada di sektor perikanan. Dari sekian banyak komoditi hasil perikanan, ikan bilis termasuk memiliki potensi meningkatkan perekonomian daerah sekitar. Ikan bilis atau yang lebih dikenal dengan ikan teri ini termasuk jenis kelompok ikan laut kecil. Ikan bilis mampu tumbuh dan memiliki panjang maksimum 23 cm. Gigi ikan ini kecil dan tajam. Mangsa utamanya yaitu plankton. Ikan ini termasuk jenis ikan yang suka bergerombol. Bahkan mereka mencapai ribuan loh. Biasanya nelayan akan mengeringkan ikan bilis untuk dijual. Bagaimana ya cara penjemurannya? Nah, di kawasan Tanjung Unggat, Tanjung Pinang, ikan bilis biasa diolah menjadi kudapan untuk oleh-oleh Melayu khas kota Tanjung Pinang. Yuk, kita buat! Pertama kita siapkan dulu bahan untuk kulit ikan bilis. Tepung terigu dan adonan bumbu rahasia dari berbagai macam olahan bumbu dapur. Aduk menggunakan tangan hingga kalis. Setelah itu kita gunakan mesin ini untuk menipiskan adonan yang sudah dibuat. Ketebalan kulit ikan bilis tidak lebih dari 2,5 mm. Oh iya, rumah produksi ini sudah ada sejak 2009 dan mengolah bilis menjadi oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Selama sebulan dapur Melayu bisa membuat bilis gulung kurang lebih hampir 500. Lanjut ke mesin pemotong. Mesin ini sudah dibentuk dengan lebar kulit bilis kurang lebih setengah sentimeter. Yuk kita gulung ikan bilisnya. Nggak perlu keterampilan khusus ketika menggulung ikan bilis. Yang penting ikan bilis tertutup rapi dengan adonan yang dibuat tadi. Ikan bilis digunakan karena memiliki rasa yang gurih dibandingkan jenis ikan kecil lainnya. Saatnya menggoreng bilis gulung selama kurang lebih 15 menit. Bilis gulung atau yang biasa juga disebut dengan bilis berselimut ini tahan lama hingga 1 bulan. Banyak cara untuk bisa menikmati ikan bilis ini. Kalau di Sumatera Utara, ikan bilis biasanya dikonsumsi sebagai lauk pauk. Dan biasanya diolah menjadi bilis balado ataupun bilis sambal hijau. Kita bungkus bilis gulungnya yuk. Ada beberapa jenis rasa yang dijual di toko oleh-oleh ini. Ada rasa original dan rasa pedas. Asal jangan rasa yang dulu pernah ada ya. Uniknya, sambal yang digunakan yaitu bukan berupa bubuk loh, tapi olahan sambal fresh yang diolah. Pastinya lebih meresap dong pada adonan bilis gulungnya. Ada banyak ukuran bilis gulung yang dijual. Mulai dari Rp14.000 hingga Rp150.000 untuk per kilogramnya. Walaupun berukuran kecil, ikan bilis memiliki banyak manfaat. Kandungan kalsium dan rendah lemak sangat baik untuk kesehatan jantung. Banyak bener Mpok beli ikan bilisnya. Mau dibuat apa sih Mpok? Ya buat dimasak lah Gah. Bisa disambel apa dibikin tucok. Gah, kok lewat beginian ini jalannya? Mana curam banget ini jalanannya. Iya Pok, kalem aja. Soalnya kan lebih dekat. Oga bisa handling kok. Handling. Handle kali ah. Gah. Aduh, rem Oga bolong Pok. Aduh, udah dibilangin juga.
Hati-hati Gah. Ya, bini Sempo Epe gimana ini? Kagak mau tahu ah, beliin yang baru. Ya ilah, Po. Namanya juga kecelakaan nih, Po. Masih disuruh ganti lagi. Bantuin kenapa, Po? Mau tahu salah satu hasil alam Indonesia yang terbaik di dunia? Emas. Yap, emas Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia loh. Ikut Unyil terbang ke Papua yuk. Lihat, itu dia tambang emas Grasberg di Kabupaten Mimika, Papua. Tambang emas terluas dan terbesar produksinya di dunia. Wih, luasnya 527.400 hektar dengan kedalaman melebihi 230 km. Pada tahun 2011 saja, tambang emas PT Freeport ini bisa menghasilkan 40,8 ton emas. Jika dirupiahkan sekitar 20 triliun rupiah. Weleh-weleh. Dan tambang emas di Papua ini sudah menghasilkan emas sekitar 724,7 juta ton loh. Dahsyat. Tapi sayangnya pemerintah Indonesia hanya dapat pembagian royalti 1%. Sementara sisanya yang 99% menjadi milik perusahaan dari Amerika Serikat ini. Serat porang merupakan serat alami yang bisa larut dalam air. Kandungan vitamin A dan B-nya lebih tinggi dari kentang. Dan kandungan karbohidratnya juga lebih dari 80%. Nonton sebentar lagi ya.